Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Salam pengadaan. Bertemu dengan saya lagi, Muji Santosa. Mari kita bahas mengenai pengadaan. Sekarang mengenai masalah pajak PPN, pajak pertambahan nilai. Silahkan ditanyakan mengenai PPN. Baik Pak, di lapangan itu kami sering sekali ribut tentang masalah PPN. Sebenarnya bagaimana pengenaan PPN di pengadaan barang jasa itu? Bagaimana pengenaan pajak pertambahan nilai untuk pengadaan barang dan jasa? Secara umum, pengenaan PPN, pajak pertambahan nilai untuk pengadaan barang jasa sebagai berikut. Ya, berdasar peraturan pajak, transaksi tersebut barang jasa itu memang dikenakan PPN. Yang kedua, ya, kita bertransaksi dengan PKP, pengusaha kena pajak. Yang ketiga, nilai transaksinya di atas 2 juta rupiah. Ya, kalau kita memenuhi 3 kriteria tadi, berarti kita kena PPN. Baik, kalau begitu bisa nggak Bapak memberikan contoh transaksi yang tidak dikenakan PPN? Transaksi yang tidak dikenakan PPN yang berdasar peraturan ya, seperti contoh pengadaan jasa hotel, pengadaan dengan kartu kredit pemerintah, pengadaan aspek kesehatan COVID di masa pandemi COVID sekarang ini, pengadaan dengan dana pinjaman luar negeri, itu contohnya antara lain itu. Oke, tadi Bapak sampaikan bahwa PPN itu dikenakan kalau pengusahanya itu adalah PKP. Nah, kalau pengusahanya, penyedianya bukan PKP, bagaimana? Ya, jadi pengenaan PPN itu dikenakan kalau penyedianya PKP. Ya, contoh penyedia yang bukan PKP, ya, toko yang tidak mendaftarkan diri sebagai PKP, maka toko bukan PKP. Jadi kalau kita bertransaksi dengan toko ya nggak perlu kena PPN. Penyedia perorangan termasuk bisa yang bukan PKP. Jadi kalau kita bertransaksi dengan penyedia perorangan, kalau dia bukan PKP ya tidak kena PPN. Nah, seorang pengusaha non PKP, kalau dia ingin menjadi PKP, maka yang bersangkutan harus mendaftarkan diri ke kantor pelayanan pajak untuk mendapatkan nomor pokok pengusaha kena pajak, nomor pokok PKP ya. Agar dikukuhkan sebagai PKP, ya nilainya, syaratnya, omsetnya setahun adalah 4,8 miliar ya. Gini Pak, setahu saya PPN itu kalau nggak salah dikenakan untuk nilai di atas 1 juta rupiah. Tapi tadi Bapak menjelaskan dikenakan di atas 2 juta rupiah. Ini bagaimana? Ya, ini memang hal baru. Dulu dikenakan atas 1 juta rupiah, sekarang dikenakan atas nilai 2 juta rupiah. Ini sejak 1 April 2020 ya. Oh, begitu. Jadi boleh nggak kalau saya simpulkan ini nih, kalau transaksi itu dilakukan di atas 2 juta rupiah dengan penyedia yang bukan PKP, maka tidak dikenakan PKP. Ya, kalau nilainya 2 juta rupiah dan transaksi kita bukan dengan penyedia PKP, ya maka tidak kena PPN. Jadi syarat umumnya begini, ya, berdasar peraturan transaksi ini kena PPN atau tidak? Nah, gitu. Kalau ya berikutnya lagi, apakah kita bertransaksi dengan PKP, pengusaha kena pajak? Yang ketiga, nilai transaksinya di atas 2 juta rupiah. Ketika jawabannya 3 ya, maka dikenakan PPN. Tapi Pak, di lapangan itu kayaknya setiap transaksi pengadaan barang jasa itu kok dikenakan PPN ya? Ya, ini kebiasaan kita. Kalau pengadaan harus dengan penyedia, kena PPN dan sebagainya. Nah, ini faktor kebiasaan aja. Sebenarnya ada perkecualian. Kebiasaan proses penjaban keuangan selalu harus ada PPN. Atau pendapat audit harus mengatakan setiap transaksi harus kena PPN. Atau komentar pakar pajak atau pegawai pajak yang kita tidak menangkap keseluruhannya dengan baik, ya dianggap setiap transaksi ada PPN-nya. Jadi jawabannya bukan atas kebiasaan selama ini, tetapi adakah rujukan aturan perpajakannya ada sehingga kita kenakan PPN atau tidak. Selanjutnya mari pelajari PMK 231 tahun 2019. Terima kasih, semoga bermanfaat. Salam pengadaan.